Shalom, saya atas nama Rianti Marinda Taneo dari Komisariat Rabuni, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Cabang Kepaminano. Saya akan menceritakan sejarah perjalanan reformasi gereja. Pada tanggal 31 Oktober 1517, seorang biarawan bernama Martin Luther melakukan 95 dalil yang menjadi protes dia terhadap ajaran gereja Katolik Roma pada saat itu. Pada saat itu merupakan gereja yang mendominasi Eropa. Nah, kita perlu tahu dulu apa yang menjadi latar belakang dari Martin Luther ketika dia melakukan 95 dalil tersebut. Sebenarnya sebelum reformasi abad ke-16 di seluruh Eropa, saat itu beragama Katolik Roma belum ada terpecah. Hanya disebut sebagai Kristen karena belum ada perbedaan antara Kristen Protestan dan Katolik. Nah, gereja Katolik Roma saat itu sangat amat mendominasi seluruh kehidupan orang Eropa pada saat itu. Sepertiga tanah di daerah tersebut semuanya dikuasai oleh gereja. Kekuatan ekonomi politik gereja terlalu amat besar. Sampai-sampai seluruh raja-raja Eropa pada saat itu tunduk kepada pemimpin gereja pada saat itu, yaitu Paus. Tidak heran ya, di tengah kekuasaan yang begitu absolut tersebut, muncul penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh gereja. Selain itu, Alkitab itu hanya tersedia di dalam bahasa Latin, yang bisa dibaca oleh para bangsawan, para pemuka agama, dan para biarawan. Nah, ketika masyarakat luas tidak bisa membaca kitab suci, maka rentan sekali para pemuka agama mengklaim atas nama agama untuk kepentingan pribadi, bahkan kelompoknya. Ketika manusia mengklaim beragama tetapi tanpa pertobatan yang sesungguhnya, maka makin berbahayalah manusia tersebut. Apalagi manusia yang punya kekuasaan atas nama agama. Nah, sedihnya di dalam tubuh gereja saat itu, karena berbagai kepentingan manusia. Ketika manusia mengklaim beragama tetapi tanpa pertobatan yang sesungguh, maka makin berbahayalah manusia tersebut. Apalagi manusia yang punya kekuasaan atas nama agama. Nah, sedihnya di dalam tubuh gereja sendiri karena berbagai kepentingan manusia. Nah, terjadilah penyimpangan praktik agama Kristen yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pada saat itu. Misalnya saja gereja pada saat itu menerbitkan yang namanya surat indulgensi. Nah, surat ini adalah semacam surat jaminan begitu dari Paus untuk mempersingkat waktu pemurnian arwah yang sementara tersiksa di dalam api penyulingan atau purgatori. Intinya supaya arwah tersebut cepat-cepat masuk surga. Nah, sedihnya surat seperti itu bisa dibeli dengan cara menyumbang uang yang tidak sedikit untuk masuk ke dalam kas gereja. Sehingga logikanya adalah orang kaya bisa cepat-cepat masuk surga. Nah, ini nonsens atau omong kosong sekali kan? Nah, Martin Luther atau yang biasa kita kenal seorang biarawan yang pada usia yang sangat muda, pada saat itu 21 tahun. Tidak setuju dan tidak menerima situasi itu. Dia akhirnya menyelidiki seluruh kitab suci dan dia menemukan di dalam tulisan Paulus bahwa keselamatan seseorang itu oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik. Tidak seperti dengan ajaran gereja pada saat itu yang menekankan perbuatan baik, doa, puasa, ziarah, sedekah, bahkan sampai menyembah benda-benda keramat. Nah, Martin Luther kemudian menuliskan 95 dalil
yang kemudian dia pakukan di pintu gereja Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517. Ini tindakan yang amat sangat keras. Kenapa? Karena Martin Luther pada waktu itu berani untuk melawan kekuasaan gereja yang hampir bisa dikatakan absolut atau tidak ada yang bisa melawan. Tapi bungsu sekalian, jangan salah dulu. Perbuatan Martin Luther ini tidak serta-merta langsung membuat gereja Katolik dan Protestan terpecah, tidak. Tapi perbuatan dia membuat kegaduhan yang sangat besar di kalangan masyarakat saat itu, termasuk gereja, sampai-sampai Paus Leo yang ke-10 itu mengeluarkan dekret gereja untuk menentang 95 dalil yang ditempelkan oleh Martin Luther. Nah, puncaknya adalah Martin Luther kemudian disidang beramai-ramai oleh dewan-dewan perwakilan dari gereja dan juga negara-negara Eropa dalam peristiwa Diet of Worms tahun 1521. Nah, disitulah Martin Luther melakukan pembelaan terhadap pengajaran yang selama ini dia dapatkan dari firman Tuhan. Singkat cerita setelah itu, Martin Luther diasingkan, dan disitulah kemudian dia menerjemahkan Alkitab yang tadinya dalam bahasa Latin ke bahasa Jerman. Dan akhirnya firman Tuhan tersebar ke seluruh masyarakat luas. Di kelas bawah muncul gerakan yang namanya Protestan, berasal dari kata protesteman, pro kitab suci, bukan protes-protes. Nah, gerakan Protestan ini melawan absolutisme dari gereja Katolik Roma pada saat itu. Nah, di kelas atas, para bangsawan Eropa saat itu menemukan alternatif pembandingan terhadap kekuasaan Paus yang absolut saat itu. Sehingga bisa dibilang dari situlah gereja kemudian terpecah. Gereja Katolik Roma yang mempertahankan kekuasaannya dan gereja Protestan yang berusaha kembali kepada ajaran yang murni dari kitab suci. Nah, pada saat itu sebenarnya Martin Luther tidak sendirian. Ada John Wycliffe dari Inggris dan John Knox dari Ceko sebelum Luther pada saat itu. Selain itu, ada juga John Calvin, Ulrich Zwingli, Theodor Beza dari Swiss. Mereka semua gereja Katolik Roma yang mempertahankan kekuasaannya dan gereja Protestan yang berusaha untuk kembali kepada ajaran yang murni dari kitab suci. Pada saat itu sebenarnya Martin Luther tidak sendirian. Ada John Wycliffe dari Inggris dan John Knox dari Ceko. Itu sebelum Martin Luther. Selain itu ada juga John Calvin, Ulrich Zwingli, dan juga Theodor Beza dari Swiss. Mereka semua bersama-sama berusaha agar firman Tuhan, kitab suci ini dapat dibaca dan dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Dan itulah yang seharusnya menjadi semangat kekristenan sampai hari ini. Nah, apa yang harus kita pelajari dari sejarah singkat ini? Yang pertama, dari perspektif agama, sosial, dan politik, kita bisa melihat bahwa ketika institusi agama mulai tercampur dengan agenda kekuasaan dan politik, maka hal tersebut akan sangat membahayakan sekali. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa gereja itu pernah gagal, karena gereja dihuni oleh orang-orang, oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Maka seharusnya agama apapun itu tidak boleh dicampur baur kepentingan pribadi dengan kelompok. Sejarah khusus gereja hari ini pun harus menjadi
menjaga kemurniannya sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Yang kedua, perspektif relatif antara Katolik dan Protestan. Perselisihan antara Katolik dan Protestan ini punya sejarah yang begitu panjang dan kecenderungannya sampai hari ini. Akhirnya gereja dan kedua gereja ini bisa saja saling menyalahkan. Ayo kita belajar dari sejarah. Hanya karena dulu gereja Protestan dan Katolik pernah melakukan kesalahan dan gereja Protestan berusaha untuk kembali kepada ajaran yang benar, tidak berarti juga bahwa sampai hari ini gereja Protestan pasti benar. Tidak. Faktanya adalah ada juga gereja Protestan yang jatuh di dalam kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh gereja Katolik Roma pada saat itu. Sederhananya, ketika gereja itu sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kadang-kadang gereja cuma hanya tradisi dan hanya dipenuhi oleh kepentingan tertentu. Gereja apapun itu, mau Lutheran, mau Calvinis, mau Wesley, Baptis, mau Pentakosta, mau karismatik, apapunlah itu aliran gerejanya, bisa saja jatuh dalam ajaran sesat. Sederhananya, ketika gereja itu sudah tidak lagi sesuai dengan tradisi dan hanya dipenuhi oleh kepentingan tertentu. Aduh, ini salah. Sederhananya, ketika gereja itu sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kadang-kadang gereja cuma hanya tradisi dan hanya dipenuhi oleh kepentingan tertentu. Gereja apapun itu, mau Lutheran, mau Calvinis, mau Wesley, Baptis, mau Pentakosta, karismatik, apapunlah itu aliran gerejanya, tidak bisa saja jatuh dalam ajaran sesat. Pengkhususan tokoh agama tertentu, bahkan penyimpangan praktik ajaran agama yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Gereja Katolik Roma sampai hari ini masih terus berani dan terus Gereja Katolik Roma sampai hari ini masih terus berbenah dan terus mempertahankan ajaran agamanya. Dan patutlah bagi kita untuk saling menghargai usaha yang dilakukan oleh masing-masing gereja tersebut, asalkan tetap berdasarkan ajaran firman Tuhan. Ya, intinya saling menghargailah. Yang ketiga, introspeksi pribadi. Kita pun sebagai orang Kristen harusnya jangan asal beragama Kristen. Tidak sedikit saya mendapati ada orang menyebut dirinya Kristen, tapi tanpa pertobatan sejati. Mengakunya Kristen, tapi masih suka mabok, suka judi, suka main tangan, suka selingkuh bagi orang muda, menipu orang, bikin sakit hati. Menjadi Kristen itu berbicara tentang pengikut Kristus. Dan seorang pengikut Kristus harusnya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, marilah kita doakan diri kita sendiri supaya terjadi reformasi di dalam diri kita. Di dalam hati, pikiran kita oleh firman Tuhan setiap hari sebagai orang Kristen. Dan mari kita berdoa juga untuk gereja kita, supaya gereja kita tetap sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tinggal sedikit. Dalam kehidupan berbangsa, mari kita hidup saling berdampingan dengan orang beragama yang lain. Mari kita doakan bangsa kita dan marilah kita jadi orang Kristen yang bisa berdampak positif bagi bangsa dan negara kita, bagi orang lain, bagi lingkungan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Teriring salam dan doa tulus, akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu. Teriring salam dan doa tulus, akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Ut omnes unum sium. Teriring salam dan doa tulus, akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Selamat Hari Raya Reformasi Gereja yang ke-504.
ut omnes unum sin salom.